Oke, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Seberapa banyak yang Bapak Ibu Saudara kemarin ikut doa rantai, bisa lambaikan tangannya? Yang ikut doa rantai? Wow, cukup banyak. Saya ikut doa rantai di opening ya kemarin dan closing. Dua section saya ikut. Dan ketika saya ikut berdoa di sana, saya mendapatkan sebuah impresi yang Tuhan berbicara kuat sekali di dalam hati saya. Ketika saya berdoa, satu yang saya doakan, Tuhan kasih kami gedung gereja kami perizinan. Tapi ketika saya berdoa itu, Tuhan berbicara, jangan minta perizinan, tapi minta sesuatu yang lebih besar dari itu. Dan aku akan memberikan. Kalau gitu, saya minta gedung yang lebih besar. Tapi lebih dari sekedar gedung, saya minta sama Tuhan, saya nggak mau cuma gedung, saya minta kebangunan rohani yang besar. Percayakan kaki Dian itu tetap berada di gereja Mawar Sharon. Percayakan kebangunan rohani tetap berada di gereja Mawar Sharon. Dan saya akan, bahwa setiap jemaat juga akan mengalami kebangunan rohani. Siap itu sesuatu yang besar? Amin ya. Firman Tuhan, kita buka dulu 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ayat ini begitu kuat ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Bagi Anda yang suka mencatat gitu ya khotbah, saya kasih judul khotbah saya ini Galilea Calling atau panggilan Galilea. Panggilan Galilea. 2 Petrus ayat yang pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ya sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Belum semua. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Sudah ketemu, katakan haleluya. Oke. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Katakan panggilan dan pilihan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Katakan amin. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-10 ini ditulis oleh Rasul Petrus bukan tanpa tujuan, Bapak Saudara. Tapi Rasul Petrus itu menulis surat ini dengan sebuah tujuan. Kalau di ibadah yang pertama saya sampaikan kenapa Rasul Petrus menulis surat ini, karena Petrus itu pernah salah mengambil pilihan. Sehingga ketika dia salah mengambil pilihan, akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi di ibadah yang kedua ini, dari ayat yang sama saya mendapatkan firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu tetap teguh. Ada sebuah panggilan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan Rasul Petrus itu menuliskan agar setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini berpegang teguh kepada panggilannya yang semula, sehingga ketika kita berpegang pada panggilan kita, apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, kamu gak akan pernah gagal, kamu gak akan pernah fail di dalam segala sesuatu, melainkan kamu akan penuh dengan kemenangan. Hanya dengan mempertahankan panggilan, hanya berjalan di dalam panggilan, maka kita gak akan pernah gagal, Bapak Saudara. Nah, pertanyaannya hari ini, panggilan apa di dalam hidup kita yang harus dibangkitkan, yang harus diingatkan kembali? Karena setiap kita ini punya panggilan yang sama. Punya panggilan yang sama. Kita buka Matius pasal ke-26 ayat yang ke-31 dan 32. Matius pasal yang ke-26. Ya sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan katakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, perhatikan, aku akan mendahului kamu ke mana, Bapak? Galilea. Garis bawahi kata Galilea. Ini adalah sebuah message yang Yesus katakan sebelum Yesus itu ditangkap dan mati di atas kayu salib.
Jadi sebelum Yesus ditangkap, Yesus itu menitipkan sebuah pesan kepada murid-muridnya semuanya. Dia katakan gini, maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, ini pesannya Yesus, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lalu kita bandingkan dengan Markus pasal yang ke-16. Kita buka Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara bisa menyimak saja. Judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Markus 16, artinya Yesus sudah bangkit. Kalau tadi Yesus belum ditangkap, belum mati di atas kayu salib. Dan kalau yang di Markus 16 ayat yang pertama ini adalah Yesus sudah bangkit. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang pada yang lain, siapa yang telah menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, perhatikan, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu kemana Bapak Saudara? Ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepadamu. Artinya bahwa sebelum Yesus ditangkap, Yesus mati, Yesus menitipkan pesan bahwa setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lalu ketika Yesus bangkit, dia berpesan kepada malaikat itu untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, yaitu Anda dan saya, dan juga kepada Petrus, bahwa ia sudah bangkit dan ia sudah mendahului kita ke Galilea. Dan firman Tuhan katakan, pergilah ke sana, ke Galilea, sebab di sana, di Galilea, engkau akan melihat dia. Kata melihat dia itu encountering Christ, artinya engkau akan mengalami dia. Di Galilea engkau akan mengalami dia. Di Galilea engkau akan berjumpa dengan dia. Galilea di sini bukan hanya tentang tempat secara fisik. Beberapa waktu yang lalu, beberapa dari jemaat ikut ke Israel, pasti pergi ke Galilea. Tapi di sini bukan tentang Galilea, tetapi ada sebuah pesan yang Tuhan itu sedang ingatkan kepada murid-muridnya. Galilea, pergi ke Galilea, panggilan Galilea. Kenapa? Karena ketika kita pergi menuju ke panggilan Galilea, maka kita akan mengalami Tuhan. Ketika bisnis kita berjalan menuju panggilan Galilea, bisnis kita akan mengalami Tuhan. Ketika pelayanan kita menuju ke panggilan Galilea, maka pelayanan kita akan mengalami Tuhan. Ketika pernikahan kita berjalan menuju panggilan Galilea, maka pernikahan kita juga akan mengalami Tuhan. Sebab itu firman Tuhan. Bisnis kita akan mengalami Tuhan. Ketika apa? Ketika kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, studi kita, bisnis, pekerjaan, kehidupan pernikahan, keluarga kita, kalau kita sama-sama berjalan menuju Galilea, di sana kita akan mengalami Tuhan, encountering Christ in everything. Pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa Tuhan itu berkata pergi ke Galilea? Kenapa gak ke Nazaret, tempat Yesus lahir? Kenapa gak ke Bethlehem? Kenapa tidak ke Sungai Yordan tempat Yesus dibaptis? Kenapa kok harus di Galilea? 80% pengajaran Tuhan dan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang Tuhan kerjakan, 80% terjadi di Galilea. Terjadi di Galilea. Pesan yang sama diulangi Tuhan 2 kali. Galilea. Itu mengingatkan murid-muridnya. Sebelum Yesus mati, dia berkata, pergi Galilea. Yesus bangkit, dia berkata, pergi juga ke Galilea. Itu terus diingatkan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama bisa pergi ke Galilea. Sebagai catatan saja, nama lain dari Danau Galilea ada 3, yaitu Danau Genesaret, Danau Kineret, dan Danau Tiberias. Itu adalah danau yang sama, yaitu Galilea. Hanya beda sudut pandang. Dari sini kita melihat ini adalah Galilea yang begitu besar,
Tapi dari sana kita melihat ini danau Tiberias. Kalau dari sana ini danau Genesaret. Ini danau Kineret. Dan 80% apa yang Tuhan kerjakan itu berada di Galilea. Makanya Tuhan berfirman, pergi ke Galilea. Dan ketika murid-murid mendengar Galilea, dia diingatkan, aku tahu aku harus pergi kemana. Aku tahu panggilanku sebagai murid ini sebagai apa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Karena ketika aku melakukan panggilan Galilea, maka aku akan mengalami Tuhan. Ketika aku pergi menuju Galilea bukan secara fisik tetapi panggilan Tuhan, maka aku akan mengalami Tuhan. Maka di sana ada Tuhan. Di mana ada Tuhan? Di sana ada favor. Di mana ada Tuhan? Di sana ada divine blessing. Di mana ada Tuhan? Di sana ada percepatan. Di mana ada Tuhan? Di sana ada divine connection. Koneksi ilahi. Di mana ada Tuhan? Di situ ada kemenangan. Banyak perkara yang Tuhan kerjakan di Galilea, tapi firman Tuhan mencatat ada 4 perkara besar yang terjadi di Galilea. 4 perkara besar yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid di Galilea. Yang pertama, apa itu panggilan Galilea? Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ini adalah panggilan Galilea yang pertama. Ini adalah sebuah peristiwa besar pertama yang terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya, yaitu ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Firman Tuhan katakan ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusul mana? Danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jalan di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membersihkan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang upahannya lalu mengikuti dia. Ini adalah sebuah momen pertama bagaimana murid-murid itu dipanggil Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Panggilan Galilea yang pertama adalah panggilan untuk mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia. Mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia bukan tugas pendeta, Bapak Saudara. Tapi tugas kita semua, kita punya panggilan yang sama. Ketika kita dipanggil untuk mengikuti Yesus, maka kita harus mengikuti Yesus. Ketika kita dipanggil untuk menjala manusia, kita harus menjala manusia. Sebab ketika kita menjala manusia, maka kita akan mengalami Tuhan. Ketika kita menjala manusia, kita mulai jangkau orang, menangkap, kita akan mengalami Tuhan. Satu kali saya sedang memuridkan satu karyawan di dalam satu perusahaan, lebih tepatnya rumah makan di Kota Madiun yang cukup lumayan besar. Dan ketika saya muridkan ini, saya mulai jangkau karyawan ini, saya mulai muridkan dia menjadi seorang pemimpin. Ya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia bekerja di restoran itu sebagai karyawan biasa, hanya bagian purchasing aja, bagian pembelian. Tapi ketika saya muridkan, saya mulai tanamkan nilai ini kepada karyawan ini. Ayo, kamu harus mengikut Tuhan. Aku seorang karyawan bisa apa? Justru karena kamu seorang karyawan, percaya kamu harus mengikuti Tuhan dan menjadi penjala manusia, maka aku akan melihat Tuhan. Singkat cerita, beberapa kali KKR dia mulai jangkau ownernya. Dijangkau, Pak, ini saya udah ada undangan KKR, Bapak bisa datang. Siapa yang khotbah? Yang khotbah ini. Oh, yang khotbah kok saya nggak kenal. Kayak gitu, ya biasa. Nggak mengenal Tuhan. Cari pengkhotbah, kalau pengkhotbahnya oke, dia datang. Kalau pengkhotbahnya nggak oke, nggak muda, nggak tampan, nggak datang. Apalagi pendetanya mungkin, ya khotbah nggak menarik. Untuk saya masih muda. Dan ketika yang khotbah, nggak mau datang. Terus dia bilang, Pak, saya boleh nggak izin untuk ikut KKN ini? Nggak boleh. Padahal dia seorang pemimpin. Dia datang ke saya. Oh, sorry, aku mungkin nggak bisa ikut KKN ini. Karena apa? Karena izin dan nggak boleh. Oke, nggak apa-apa. Jadi berkati tempat usahamu. Ya gitu. Tapi harus berdoa, harus jangan lapar. Karena satu kali nanti Tuhan akan buka jalan, engkau bisa KKN, engkau bisa ceki, engkau bisa ibadah.
Kenapa? Karena selama dia ikut di rumah makan itu, dia jarang sekali ibadah bisa sesuai dengan kebutuhannya. Dia hanya sisa-sisa waktu aja. Kalau misalnya sore ya sore, kalau misalnya pagi ya pagi, tapi nggak bisa ibadah prohem. Tapi singkat cerita, ketika saya buat satu KKR, kegerakan Madiun, karyawan ini jangkau ownernya, dijangkau. Pak, datang ya. Ya sekali lagi, karena dia masih muda, dia datang. Ketika datang, puji Tuhan, dia ngalamin kedatangan Tuhan dan dia bertobat. Dia memberi diri dibaptis, dan dia masuk di dalam CG dan saya muridkan. Singkat cerita, setelah 1 bulan 2 bulan, saya tanya sama pengusaha ini, kamu kok bisa terima Yesus, dibaptis, dan kamu mulai tertanam di tempat ini? Karena apa? Dia ingat ada satu karyawannya yang jangkau saya. Dia suruh saya datang ibadah. Oh iya Pak, saya minta sama Bapak masukan, karena orang ini sudah berjasa menyelamatkan hidup saya. Boleh nggak kalau saya kasih orang ini, yaitu jemaat Bapak, saham 50% di resto saya? Dia nggak perlu keluarkan modal, saya akan kasih saham free, 50-50, dia yang mengelola. Silakan. Dan dia sampaikan ke karyawannya, lalu karyawannya datang ke saya. Aku mengalami sesuatu. Aku mengalami Tuhan dalam pekerjaan. Oh iya, mengalami apa? Pada saya datang. Ada MOU, perjanjian 50% saham pemasukan laba dikasihkan ke saya. Kamu kurang uang nggak? Enggak, tanpa modal. Wow, kamu dari karyawan sekarang kamu sudah jadi owner. Tuhan membalikkan hidupmu semudah dia membalikkan telapak kamu. Karena apa? Karena ketika kau bekerja, engkau berada di panggilan Tuhan. Engkau melakukan apa yang Tuhan mau, mengikut Tuhan. Engkau menjadi penjala manusia, engkau cara manusia. Hanya satu yang kau jangkau, hidup sudah berubah. Itulah yang dimaksud di tempat ini. Ketika engkau berjalan menuju Galilea, kau akan mengalami Tuhan. Apapun hari ini, studimu, pekerjaanmu, bisnismu, engkau diberkati untuk memberkati. Pelayanan, apapun hari ini yang ada dalam hidupmu. Panggilan yang pertama, kita dipanggil untuk mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Yang namanya mengikut Yesus, itu selalu akan membuat hidup kita menjadi semakin lama semakin kuat. Mengikut Yesus bukan berbicara tambah lama, tambah drop. No. Saya dari tahun 2003 sampai hari ini mengikut Yesus. Tuhan itu selalu bawa hidup saya naik. Iman saya dibawa naik. Segala sesuatu dibawa naik. Karena yang namanya mengikut Tuhan, itu selalu membuat hidup kita lebih kuat. Murid-muridnya juga sama. Murid-murid Yesus itu mengikut Yesus 3,5 tahun. Dan ketika apa yang kita baca, ini adalah pertama kali dia ikut Tuhan. Kalau kita mau baca di Injil Lukas kayak gitu ya, dengan peristiwa yang sama. Petrus gak dapat ikan. Tapi ketika Yesus bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu, maka dia menangkap ikan. Dan ketika dia menangkap ikan, dikatakan firman Tuhan, jalannya koyak, perahu hampir tenggelam. Itu sebelum dia mengikut Yesus. Baru pertama kali menerima mujizat Yesus. Jalannya koyak, gak kuat. Dia panggil teman-temannya, perahunya untuk bantu Tuhan. Dan ketika perahunya diisi, perahunya hampir tenggelam. Tapi berbeda ketika 3,5 tahun dia mengikuti Yesus. Yohanes 21 ayat yang ke-11. Yohanes 21 ayat ke-11. Ini adalah sebuah kejadian yang sama terulang lagi. Petrus dan murid-murid yang lain gak dapat ikan, tapi Yesus bangkit di Danau Tiberias, yaitu di Galilea. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adakah kau punya lauk? Enggak ada. Oleh sebab itu, tebarkan jalanmu, engkau akan menangkap sejumlah besar ikan. Akhirnya jalannya dilempar. Dan sungguh, sebanyak itu jalannya gak koyak. Yohanes 21 ayat 11. Jala itu gak koyak. Dari jala yang koyak sebelum dia mengikut Yesus, dan ketika 3,5 tahun dia mengikut Yesus, perkara yang sama, perkara ajaib yang besar yang sama terjadi. Jalannya gak koyak. Mengikut Yesus selalu membuat kehidupan kita jauh lebih kuat, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Galilea mengingatkan kita, siapapun kita dipanggil untuk mengerjakan amanat agung Tuhan. Pak, itu bagian pendeta, bukan bagian Anda. Dan ketika Anda melakukan dia, engkau akan mengalami Tuhan.
Halo, siapa yang mau mengalami Tuhan kembali? Semua mau mengalami Tuhan. Tapi kalau siapa yang mau amanat aku? Gak semua. Kalau aku gak mengerjakan amanat, kok gak akan pernah melihat Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Sebelum Yesus mati, pergi ke Galilea. Ketika Yesus bangkit, pergi ke Galilea. Di Galilea, engkau akan mengalami aku. Halo, amin. Amin. Yang kedua, panggilan yang kedua. Panggilan Galilea. Ini hal besar kedua yang terjadi di Galilea adalah di Yohanes 2. Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ini adalah hal kedua yang terjadi di Galilea. Judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di mana Bapak Saudara? Galilea. Dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu, sehingga ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apa kau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buih. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya. Dan setelah pemimpin pesta itu mengacap air yang telah menjadi anggur, ia nggak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Yang memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Ini hal kedua, hal besar yang terjadi di Galilea, yaitu mujizat pertama, kemuliaan Tuhan yang pertama ditampakkan, yaitu mengubah air menjadi anggur. Panggilan Galilea yang kita pelajari dari air menjadi anggur ini adalah panggilan untuk percaya dan taat. Ketika engkau percaya, ketika engkau taat, maka engkau akan mengalami Tuhan. Ketika engkau percaya, engkau taat, apapun itu, engkau akan mengalami Tuhan. Dari apa yang kita baca Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat 11 ini adalah sebuah peristiwa mujizat pertama. Artinya sebelum itu nggak ada mujizat. Sebelum Kana nggak ada mujizat. Ini mujizat pertama. Air menjadi anggur. Apapun yang Yesus katakan kepada Anda, kalau kau percaya dan taat, apapun itu lakukan. Walaupun yang pertama, apa yang kita belajar, percaya dan taatlah walau Anda tidak berada di tempat yang tepat. Artinya mujizat itu bukan hanya berada di dalam gereja, di rumah Anda, di bisnis Anda, di kantor Anda, itu ada mujizat di sana. Jangan punya pikiran bahwa kalau mengalami mujizat harus datang ke gereja. Dimanapun kita bisa mengalami Tuhan. Pesta di Kana ini bukan terjadi di chapel, di gereja, tetapi di resepsi pernikahan. Bahkan di resepsi pernikahan pun ada mujizat terjadi di sana. Ada mujizat terjadi. Satu kali saya diundang oleh seorang pengusaha, dan pengusaha ini masih muda dan dia menikah. Nah, saya menikahkannya, karena dia seorang pengusaha, dia kasih door prize itu emas 50 gram. Door prize-nya emas, bukan emas cair bro ya, emas batangan. Itu 50 gram, itu sebagai door prize-nya. Dan emas 50 gram itu ada 2. Saya diundang, karena saya diundang, saya gembala, saya nggak ambil door prize-nya, karena saya tahu itu hanya jemaat. Ketika diundi gitu ya, saya itu senang lihat orang dapat itu. Tapi yang luar biasa, ada satu orang yang menerima, dia masih muda, usia Army of God. Dia datang gitu ya, tahu door prize-nya mas, dia berdoa nih, Tuhan, aku perlu uang untuk bayar kuliah. Dan aku percaya Tuhan jawab. Itu berdoa sebelum dia datang ke resepsi. Dan tunggu, dia datang ke resepsi, dia dapat kuliah itu. Dari sekian ribu orang, dia dapat. Kok pas gitu ya, dan kok pas ya aku yang dapat itu. Bukan pas, bukan kebetulan, tapi Tuhan itu dengar doa Anda. Dimanapun Anda berdoa,
dengar. Tahun kemarin gitu ya, liburan hari raya umat seberang, saya berlibur dengan keluarga dan istri dan anak ke Surabaya. Orang bilang di Surabaya sepi. Memang secara jalan sepi. Tapi ketika saya dan keluarga itu mau masuk di satu mall, itu parkir antri 2 km. Saya bilang, siapa bilang Surabaya sepi? Di jalan sepi, karena mereka tahu gak akan liburan di jalan. Liburannya di dalam mall. Antri 2 km. Begitu giliran saya masuk, saya sudah ngomong sama istri saya, ini 2 kilo, 1 ban listrik kita dapat parkir. Tapi kalau sudah terjebak di tengah-tengah, ya sudah, gak apa-apa. Kita simple, ayo yang kita berdoa ya. Tuhan, kami mau parkir. Kalau berdoa sama Tuhan, itu simple kok, berdoa apa? Kita cari aja, beda. Kalau saya nggak mau cari, karena saya yakin kalau cari itu perlu berjam-jam. Saya cuma bilang, Tuhan, kasih kami tempat parkir yang terbaik. Baru berdoa, amin. Baru jalan 2 meter, tiba-tiba mobil di sebelah kanan kami keluar. Kebetulan, keajaiban terjadi di dalam mobil. Keajaiban terjadi di dalam mobil. Mobil keluar, kami parkir. Begitu kami parkir, lihat, ternyata itu tempat yang terbaik selama bertahun-tahun saya berada ke mall itu tempat yang terbaik yang Tuhan kasih. Kenapa? Pas depan pintu masuk. Pas depan pintu masuk. Hebat. Tuhan menjawab doa dimanapun. Masa kan, kalau gitu saya mau tempat parkir, tapi saya harus ke gereja dulu. Enggak perlu, Mas. Dimanapun Tuhan bisa lakukan perkara. Belajar percaya dan taat. Apapun yang Tuhan perintahkan, percaya dan taat. Percaya dan taatlah walaupun Anda punya banyak masalah. Kadang Tuhan suruh, ayo ke sana. Aduh, masalahku masih banyak, gak usah lah. Percaya dan taatlah, engkau akan mengalami Tuhan. Percaya dan taatlah walau Anda belum berjalan bersama Tuhan terlalu lama. Bisa bayangkan gak? Pelayan perjamuan itu, dia gak kenal Tuhan. Tapi Tuhan berkata, saya doain, penuhi air, aku akan mengubah air jadi anggur. Dia baru kenal pertama sama Tuhan. Mujizat terjadi bukan karena kita lama mengikut Tuhan. Anda baru datang ke gereja, asalkan Anda percaya dan Anda taat, Anda juga akan mengalami hal yang sama. Percaya dan taat nggak pada usia berapa lama Anda ikut Tuhan, enggak. Percaya dan taatlah. Walaupun sekalipun Anda belum pernah melihat mujizat terjadi dalam hidup. Saya rasa nggak semua di tempat ini Anda pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Betul nggak? Pak, itu sudah mengalami mujizat 5 kali loh Pak. Saya belum sama sekali. Hari ini kau akan mengalami mujizat. Pelayan perjamuan itu belum pernah mengalami mujizat. Itu adalah mujizat pertama di kanan. Belajar taat. Percaya dan taatlah. Sekalipun Anda gak paham Bapak Ibu Saudara prosesnya. Bayangkan, anggur habis, isi kepalanya dengan air. Itu prosesnya gak masuk akal. Proses gak masuk akal. Jangan lihat prosesnya. Percaya dan taat aja. Sekalipun prosesnya, aduh Tuhan, kalau lihat prosesnya ngeri. Ada proses yang Tuhan kami mau melihat. Jadilah engkau tahir, sembuh, matanya melihat. Tapi ada juga, Tuhan kami mau melihat. Tuhan, lu dari situ diaduk-aduk, dioses, dioses, dioles ke matanya dan matanya melihat. Jangan lihat prosesnya. Kalau lihat prosesnya, diaduk-aduk terus dioleskan di matanya. Itu prosesnya yang gila nih, Mas. Prosesnya gimana? Ada yang mau? Ya Pak, orang buta mah nggak ngeliat prosesnya Pak. Saudaranya ngeliat. Orang buta mah gampang, dia nggak lihat prosesnya apa, yang penting dia bisa melihat. Kita lihat, aduh seru banget itu. Prosesnya kok kayak gitu. Tapi bagi kita percaya dan aja. Sekalipun prosesnya itu aneh. Ada berpikir, nggak mungkin ini. Tapi percaya dan taat. Dan ketika kau percaya dan taat, di situ kau akan mengalami itu. Halo, amin. Saya kau percaya hari ini banyak orang akan mengalami itu. Dan percaya, bagian percaya
datang. Halo, amin? Amin. Yang ketiga, panggilan Galilea. Yang ketiga yang pernah terjadi peristiwa besar di dalam Galilea adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60. Ini peristiwa besar yang terjadi di Galilea. Judul perikopnya adalah murid-murid yang mengundurkan diri di mana Bapak? Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempatnya ia berada sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini peristiwa besar. Dari 5.000 orang laki-laki yang dikasih makan, dari 5 roti 2 ikan, banyak yang pergi. Kenapa? Karena Yesus tahu, kamu ikut aku cuma cari berkatnya doang. Kamu cari aku cuma mau makan roti dan kenyang. Makanya dia sakit hati. Dan dia pergi meninggalkan Yesus. Dan pergi meninggalkan banyak manusia. Yang pergi meninggalkan banyak. Bahkan ketika mereka pergi meninggalkan itu, ayat 67, Yesus berkata, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, lihat semuanya pergi, tinggal 12. Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini Yesus keren ya. Lihat semuanya pergi, rombongannya pergi, kerumunan orang pergi, tinggal 12 tinggal di situ. Lihat semua pergi, kamu nggak pergi juga? Pergi aja. Disuruh pergi. 67. Lalu ini jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Panggilan ketiga dari peristiwa ini adalah panggilan untuk menjadi dewasa. Dewasa di dalam karakter, dewasa di dalam pemikiran, dewasa di dalam segala sesuatu. Dan ketika engkau beranjak dewasa, maka kau akan itu. Pak, jadi dewasa itu kan, saya kan sudah dewasa usia nggak jaminan. Usia nggak jaminan kita jadi dewasa. Dewasa itu keputusan hati kita. Jadilah dewasa. Ada orang yang bicara tajam sedikit, nggak enak hati. Engkau nggak dewasa, kau nggak akan ngalamin Tuhan. Gembalanya khotbah tajam kayak gini, sampai pulang ketika jabatan nggak disapa. Nggak, saya khotbah. Ini ada sebuah nilai. Dewasa itu bicara sikap hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan? Ketika teguran, nasihat, pemuritan datang dalam hidup kita, maukah kita berubah? Maukah kita berubah? Dewasa itu berbicara keputusan. Dewasa itu berbicara siap dengan proses apapun. Dewasa. Dari SD ke SMP ada proses. Dari SMP ke SMA ada proses. Dari SMA menjadi mahasiswa itu ada proses. Kalau kau nggak mau melewati proses, bagus ya. Menjadi mahasiswa tapi tingkahnya masih SD, nggak cute itu, nggak lucu, itu gila nih. Ada proses. Dan ketika kita berjalan di dalam proses, ada pendewasaan. Saya percaya kau akan mengalami itu. Makanya orang yang setia di proses hatinya itu, dia akan mengalami Tuhan payah mereka. Beberapa dari Anda, engkau juga masih struggle di dalam proses hati. Pertama, engkau struggle dalam proses hatimu sama Tuhan. Kedua, dalam pemimpin. Orang yang dewasa dia akan mengalami Tuhan.
Orang yang gak dewasa dia gak akan mengalami Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, panggilan yang keempat, peristiwa yang keempat adalah Yohanes 21 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-19. Ini adalah sebuah peristiwa besar di Galilea terhadap kehidupan murid-muridnya. Firman Tuhan katakan, tujuh perikopnya adalah gembalakan domba-domba. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba itu. Lalu kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Panggilan keempat adalah panggilan untuk mengasihi Tuhan dan mengembalakan. Mengembalakan bukan pendeta saja. Engkau dipanggil juga untuk mengembalakan. Kau sudah menikah, gembalakan keluarga. Kau sebagai pemimpin, kau dipanggil untuk mengasihi dan menggembalakan mereka. Menggembalakan itu bukan pendeta saja, kita juga harus mengembalakan. Karena bentuk kita mengasihi itu, kita menggembalakan. Bentuk kita mengasihi Tuhan, itu adalah proses pengembalaan. Kita dipanggil untuk bisa mengembalakan banyak orang. Makanya saya bingung juga ketika saya mempersiapkan beberapa orang jadi pemimpin. Ayo dipersiapkan jadi pemimpin, gak mau. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Padahal mengasihi Tuhan harus mengembalakan. Gak melulu di CG. Di perusahaan kalau menjadi gembala. Sebagai karyawan kau juga harus jadi gembala. Gembala bukan hanya di gereja. Mengasihi Tuhan itu bukan pilihan, tapi keputusan. Begitu juga mengembalakan. Bukan pilihan, tapi itu keputusan. Kalau kau mengasihi Tuhan dengan keputusan, memutuskan untuk mengasihi Tuhan, maka putuskan juga, aku mau masuk dalam pengembalaan. Aku mau Tuhan pakai untuk mengembalakan. Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar membayar harga, tapi mengerti tujuannya. Kenapa kita membayar harga? Mengikut Tuhan itu harus jelas tujuannya apa. Karena orang kalau nggak tahu tujuannya apa, jadi seperti Petrus ketika ditanya sama hamba, engkau salah satu dari mereka? Enggak, aku nggak kenal Tuhan. Engkau salah satu dari dia, dari mereka. Aku bukan salah satu dari mereka. Oh, engkau dari Galilea, engkau yang bersama-sama dengan dia. Lalu Petrus bersumpah mengutuki Tuhan. Dia berkata bahwa aku gak tahu yang kamu maksud apa. Kenapa? Karena dia gak tahu Tuhan ditangkap, Tuhan mati untuk apa. Kalau kita mau bayar harga sesuatu buat Tuhan, kita harus tahu kita bayar harga untuk apa. Karena kalau kita gak tahu bayar harga untuk sesuatu itu, maka tinggal tunggu waktu satu kali Tuhan gak jawab doa Anda akan tinggalkan pelayanan. Kenapa? Karena Anda nggak tahu aku melayani untuk apa. Untuk Tuhan, untuk berkat, untuk apa? Mengasihi Tuhan itu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mau kita menggembalakan. Aku mengasihi Tuhan, tapi jangan gembalakan domba. Janganlah aku jadi gembala. Makanya mengasihi Tuhan bukan sesuai dengan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Halo, amin. Siapa yang mau masuk di dalam panggilan Galilea? Kita semua berjalan menuju Galilea. Sebab saya percaya, ketika kita berjalan menuju Galilea, kita akan mengalami Tuhan di dalam segala perkara.
Dan saya percaya, yakin hari ini beberapa dari engkau, Bapak Saudara, kau akan mengalami Tuhan. Ada beberapa pergumulan yang Tuhan akan jawab hari ini. Dan ketika Tuhan berbicara dalam hidup Anda lakukan itu, sesuatu yang bisa terjadi. Please, hubungi saya dan bersaksilah di hadapan saya. Karena saya percaya hari ini Tuhan sedang meletakkan satu impresi bahwa satu persatu dari Anda kau akan mengalami Tuhan. Tak dalam pekerjaan yang bisa, dalam pernikahan, dalam segala sesuatu. Kita sepakat, kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sudah mendahului kami di Galilea, maka kami juga mau berjalan ke Galilea. Yang setuju berikan kemuliaan. Karena saya mau makan dari